Bisa bayangkan Mbak Imelda di Asmat itu, anak bersekolah sampai kelas 4 belum membaca, belum tahu berhitung. Tahu nggak, kita sekarang darurat kekerasan seksual terhadap anak. Hampir tiap hari saya menulis, anak-anak menjadi korban perkosaan, anak-anak menjadi korban kekerasan seksual. Dari siapa? Bukan hanya dari orang luar. Pelaku terbanyak adalah keluarganya. Lindungi anak dari berbagai kekerasan itu adalah salah satu pekerjaan rumah terberat dan terbesar di Indonesia. Kalau kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045, kita harus mau hadir dan melindungi anak-anak. Welcome to Wahana Visi Indonesia Podcast, our days to end child's poverty. Dan bersama dengan saya Imelda Francisca, Hope Ambassador dari Wahana Visi Indonesia. Wahana Visi Indonesia adalah organisasi kemanusiaan Kristen yang berfokus kepada anak. Nah, ketika kita berbicara mengenai anak, WVI pasti melibatkan lingkungan sekitar anak, seperti orang tua, guru, pemimpin di desa, bahkan kebijakan pemerintah agar kebijakan tersebut berfokus kepada anak. Nah, sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan yang WVI dorong, salah satunya adalah pengesahan UU TPKS. Saat ini sudah hadir bersama dengan saya seorang tamu yang sangat luar biasa sekali, yaitu seorang wartawan senior yang sangat peduli dengan kesejahteraan anak. Dan beliau sudah sering berkolaborasi dengan WVI, bahkan di tahun 2022 berkunjung ke Asmat. Dan karena kunjungan tersebut, ada tamu yang sangat penting yang juga hadir ke Asmat, yaitu Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang juga berkunjung ke Asmat. Kita akan ngobrol-ngobrol tentunya bersama dengan Mbak Sonia Helen Sinombor, betul ya Mbak ya? Betul. Iya. Nah, bagaimana kita akan ngobrol kebijakan dan juga implementasinya di lapangan, serta apa peran yang bisa kita lakukan baik sebagai warga, sebagai wartawan untuk bisa tetap menyuarakan perlindungan anak di Indonesia. Nah, langsung saja, apa kabar Mbak? Baik, praise the Lord, sehat-sehat. Nah, Mbak, hari ini kita mau ngobrolin tentang perlindungan anak dan juga Wahana Visi Indonesia. Mungkin pertama dulu, sebagai seorang wartawan, bagaimana bisa mengenal Wahana Visi Indonesia? Oke, jadi kalau ditanya saya kapan pertama kali mengenal Wahana Visi Indonesia, kayaknya awal saya jadi wartawan saya sudah kenal ya. Oke. Tahun berapa tuh Mbak? Saya jadi wartawan sudah 28 tahun. Wow. Awal-awal saya jadi wartawan Kompas, saya udah mengenal nama Wahana Visi. Bahkan dulu namanya World Vision. Ya, ada World Vision gitu. Dan sudah berinteraksi dengan beberapa orang Wahana Visi. Tetapi mengenal dan jadi lebih dekat, ini malah baru ya mungkin 10-15 tahun terakhir. Dan lebih intens lagi dalam 5 tahun terakhir. Karena saya menekuni dan menggeluti isu anak dan perempuan dan kelompok-kelompok rentan. Nah, disitulah saya mengenal WVI semakin intens. Artinya tidak hanya sekedar menghadiri acara WVI atau berinteraksi dengan orang-orang yang bekerja di Wahana Visi Indonesia, tapi juga ikut terjun sampai ke lapangan ya, ke lapangan, sehingga kemudian saya bisa mengenal lebih dekat seperti apa kiprah eksistensi ya WVI di tanah program-program yang Indonesia. diimplementasikan. Betul. Gitu ya Mbak ya. Saya dengar juga kan Mbak sudah berkunjung ke beberapa tempat yang menjadi satu daerah yang menjadi memang daerah yang dipegang oleh WVI untuk perkembangannya. Betul. Nah, mungkin boleh cerita sedikit Mbak, bagaimana pengalaman Mbak waktu ke tempat-tempat kunjungan dari Wahana Visi Indonesia, daerah pendampingan. Iya, daerah dampingan ya itu istilahnya ya, dampingan program gitu ya. Jadi saya sih bersyukur dan berterima kasih ya karena bisa dapat kesempatan ya diajak turun ke daerah-daerah yang menjadi dampingan program WVI. Ya, menurut saya itu kesempatan yang kalau kita jurnalis itu menarik karena kita dibawa
langsung melihat ke TKP ya, Mbak? Kalau bahasa itu bahasa kriminalitas ya, kita dibawa ke lokasinya. Ya. Ke lokasinya. Jadi WVI tidak hanya cerita saja, tetapi juga kita diajak untuk melihat langsung realita di lapangan. Seperti apa potret anak-anak yang menjadi wilayah dampingannya. Dan itu menurut saya pernah pergi ke beberapa tempat di Kalimantan, Sambas gitu kan gitu apa. Tapi yang paling berkesan tadi yang sudah diawali oleh Mbak Imelda tadi adalah Papua. Papua. Khususnya yang Asmat. Oke. Nah, ini menurut saya kesempatan yang langka, tetapi mungkin akan menjadi catatan seumur hidup saya sebagai seorang jurnalis. Karena saya bersama beberapa media dibawa langsung oleh WVI masuk ke pedalaman Asmat. Dengan perjalanan yang tentu saja bukan hanya membutuhkan bagaimana tuh Mbak dari Jakarta sampai Asmat? Iya, penerbangannya kan bayangkan terbang dari Jakarta ke Sorong Sorong ya. Dari Timika ke Timika, dari Timika pergi ke terbang lagi dengan pesawat kecil sampai ke Asmatnya itu ya, Bandara Asmat. Tapi sudah sampai di Bandara Asmat itu belum sampai ke Asmat ternyata. Berapa jam lagi? Masih harus naik speedboat. Speedboat. Iya, speedboatnya untuk pergi ke kota Asmat. Dikiranya sampai kota Asmat udah selesai. Belum, dari kota Asmat naik lagi boat lagi untuk menuju ke pedalaman. Dan yang paling mengundang adrenalinnya wartawan itu adalah perjalanan menuju ke pedalaman. Karena kami ditakut-takuti. Nanti kalau ada buaya loh, karena sungai yang besar gitu kayak Amazon gitu ya. Dan lalu kita berada di rawa-rawa gitu ya. Waktu itu ada teman-teman wartawan agak takut-takut. Ini gimana Mbak kalau jatuh gimana kan speedboat gini. Nah, tapi ketika kami sampai di lapangan itu dan di sebuah desa di Asmat itu di pedalaman, kami dibukakan kira-kira. Kalau sebagai jurnalis, menurut saya itu melihat kenyataan yang sesungguhnya bahwa di negeri ini, di Indonesia masih ada loh anak-anak negeri ini yang membutuhkan sentuhan, yang membutuhkan perhatian ekstra. Yang namanya ekstra berarti khusus ya, spesial kebijakan. Seperti apa Mbak kalau boleh tahu di Direct, ketika Mbak ketemu dengan mereka, apa yang membuat Mbak paling wah kok masih begini ya gitu? Iya, jadi bayangkan Mbak Imelda pada waktu sampai ke sana, saya melihat anak-anak masih yang nggak berpakaian. Masih ada anak-anak yang telanjang. Waktu kami datang tuh disambut oleh anak-anak yang telanjang. Itu kan di hari yang masih begini ya? Kita masih kok ada orang yang tidak berpakaian, anak-anak gitu ya, kaki-kakinya penuh lumpur, terus gatal-gatal itu loh Mbak, penyakit kulit. Aduh, pokoknya sangat-sangat miris kalau kita melihat ternyata di salah satu aja titik yang masih ada anak Indonesia kayak gitu. Dan lebih miris lagi ketika kita lihat situasi kehidupan mereka. Di keluarga, makanan yang mereka konsumsi. Kita mungkin di perkotaan sangat boros dan membuang-buang makanan. Sementara di Asmat, makan nasi itu sesuatu kemewahan. Makanan mereka kan hanya sagu. Dan di Asmat itu berbeda dengan di Pulau Jawa atau pulau-pulau yang lain. Sagu kadang-kadang nggak ada lauk. Karena lauknya apa? Sayur pun tidak bisa tumbuh di rawa. Tidak semudah itu tumbuh sayur, sehingga mereka harus angkat pakai media tanam untuk menahan misalnya kayak sawi atau apa. Salah satu lauk yang berpotensi untuk mereka makan adalah ikan dari kali itu, dari sungai yang mereka tangkap, tapi sungainya keruh banget. Nah, makan sagu. Dan lebih miris lagi ketika ternyata sampai di situ ketersediaan bahan makanan sagu ini juga semakin terbatas. Jadi gini Mbak Imelda, dulunya mereka di permukiman itu ada sagunya, kan tumbuh dengan liar. Tapi seiring perkembangan kan kebutuhan
penduduk bertambah, kebutuhan makan jadi bertambah, sehingga sagu kan nggak tumbuh satu hari sudah bisa dipanen. Karena konteks pertanian di sana pun mungkin belum berjalan. Sehingga kemudian dia harus ngambil sagu agak jauh dari permukimannya, dari kampungnya. Konsekuensinya selain dia mencari sagu, kehidupan mata pencarian orang tuanya pun kan jadi juga makin menjauh. Dari kemiskinan sangat. Kalau saya mau menggarisbawahi waktu diajak WVI ke Asmat itu, saya betul-betul melihat wajah kemiskinan anak negeri Indonesia ini ada di Asmat. Sangat miris. Betapa mereka gapnya tinggi sekali. Kita di perkotaan, anak dengan segala kemewahan, dengan segala fasilitas. Coba bandingkan anak di Jakarta, ke sekolah sudah ada transportasi umum yang ini, bahkan dapat bantuan makanan tambahan apa semua, padahal di rumah udah cukup. Sementara coba di Papua mereka harus berjuang keras untuk dapatkan itu. Kalau di Asmat itu sendiri, bagaimana mereka hidup? Dari Mbak sempat nggak ngelihat cara mereka punya rumahnya seperti apa, kebersihannya seperti apa? Sempat mendatangi? Iya, itu juga yang waktu mendatangi ada beberapa rumah yang masih sangat sederhana, tapi meskipun waktu beberapa rumah itu sudah mendapat edukasi sih karena itu dampingan dari WVI, jadi kebersihan ada MCK-nya. Saya mendapati masyarakat bagaimana diedukasi oleh WVI supaya mereka punya toilet, tapi dengan tanggung jawab. Jadi mereka boleh punya toilet, mereka bangun sendiri dan merawat sendiri. Itu WVI keren di situ. Jadi tidak hanya memberikan, tapi mereka mengedukasi. Kamu harus bangun hanya sendiri. Daerah WVI saja yang iya, tapi lainnya enggak. Yang lainnya itu masih natural beberapa. Kan WVI juga terbatas ya itu dampingannya gitu. Jadi kehidupan, karena memang mereka miskin, boro-boro mau bikin toilet untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itu udah, makan itu kan primer primer, pokok, kebutuhan pokok. Kalau dia nggak makan, bagaimana dia beraktivitas? Di samping, menurut saya dia rawan kelaparan ketika terjadi bencana alam atau musim-musim ekstrim. Itu kan ngeri. Nah, artinya dia selain masalah kemiskinan, efeknya ke apa? Pendidikan dan kesehatan. Pasti. Dan itu yang kita dapati di Asmat. Jadi gimana pendidikan dan juga anak-anak dan perempuan, Mbak? Iya, orang tuanya. Jadi bisa bayangkan Mbak Imelda, di Asmat itu anak bersekolah sampai kelas 4 belum membaca, belum tahu berhitung. Tapi bisa naik kelas 4? Iya, bahkan sudah mau lulus SD belum bisa baca. Nah, ini beda dengan kita. Berarti sistem pendidikannya pun sangat. Nah, Mbak Imelda pasti akan kaget, anak di Asmat itu lulus SD itu 14-15 tahun. Kita itu sudah lulus SMP ya, SMP. Itu dia baru lulus 15-16 tahun baru lulus SD. Kenapa? Karena ketika dia masih SD, dia sering berhenti. Berhenti kenapa? Ini kaitan dengan kemiskinan. Bantu orang tua. Atau ikut orang tua masuk hutan. Di Asmat, anak-anak yang di daerah dampingan WVI itu, dia sudah kelas 3 misalnya. Di kelas 3 belum bisa membaca, belum bisa menulis. Tapi bukan alih-alih dia dapat pelajaran, itu orang tuanya lapar kan, mereka butuh makan, mau cari sagu udah nggak ada. Sehingga dia harus masuk hutan lebih dalam. Sehingga mereka pergi dari kampung. Nah, itu pergi kampung bukan cuma sehari 2 hari, Mbak. Bisa berbulan-bulan. Sehingga kan sekolahnya putus. Akhirnya yang terjadi, dia harusnya sudah naik kelas 4, tahan, umurnya bertambah. Dia baru pulang lagi, naik sudah 12 tahun masih kelas 3. Ya karena pergi masuk hutan, keluar hutan. 12 tahun masih kelas 3, belum bahasa, belum itu. Jadi apa? Bagaimana kemiskinan itu menghalangi akses hak seorang anak untuk mendapatkan pendidikan. Itu baru pendidikan. Bayangkan, saya dengar ibu-ibu di sana banyak sekali baru melahirkan, ibunya meninggal, anaknya meninggal. Itu kesehatan. Ada puskesmas nggak sih? Ada, tapi jaraknya kan tidak bisa sedekat kita di kota sini. Di Asmat yang dulu menjadi wilayah dampingan WVI bahkan melakukan pendampingan itu untuk makan, bagaimana anak bisa sarapan ke sekolah.
bagaimana anak mau pinter berangkat ke sekolah di Asmat, Kelaparan. perut kosong, masih jam 7, jam 8 dia udah lapar, tidur, ngantuk. Bagaimana mau mendapatkan pendidikan? Iya. Sehingga guru di sana bukannya alih-alih mengajar bagaimana caranya supaya anak ini dapat sarapan. Itu dulu WVI ada program kerjasama untuk kayaknya memberikan sarapan ya atau apa makanan tambahan buat anak-anak, bahkan mengedukasi ibunya supaya bisa menyiapkan anak sarapan. Nah, angka putus sekolah di Asmat itu tinggi sekali. Mungkin waktu masuk kelas 1 Mbak Imelda jumlahnya 20 orang nih anak nih. Kelas 2 berkurang 2. Kelas 3 berkurang 5. Sampai kelas 6 Mbak, dari kelas 1 20 orang, kelas 6 bisa tinggal 5 orang. Putus sekolah banyak. Waduh. Kemana mereka? Di hutan. rumah atau di hutan. Jadi bagaimana kita mau membayangkan masa depan Indonesia di Asmat Tapi kalau ini begitu? ya ironis juga ya Mbak ya kalau kita bicara mengenai Asmat yang sebenarnya masih dalam wilayah kita, negeri tercinta kita Indonesia. Kalau kita bicara kota Jawa, apalagi ibu kota kita DKI Jakarta, anak-anak kita sudah bicaranya semuanya serba digital, Iya. makanan berlimpah ruah gitu. Dan juga kalau kita bicara Asmat, masih bukannya kekurangan saja, tetapi masih primitif. Yang ya konteksnya terbelakang puluhan tahun gitu kan. Terbelakang, bahkan orang bilang gini, ini Indonesia enggak sih? Iya. Ini anak Indonesia itu karena faktanya berapa tahun yang lalu WVI masuk di situ karena tahu nggak? Karena di sana di Asmat pernah terjadi kasus busung lapar. Anak-anak di sana perut-perutnya besar. buncit dan banyak yang meninggal. Sehingga kemudian ada intervensi pemerintah dan WVI melanjutkan itu bersyukurnya WVI satu-satunya yang bertahan loh. Yang lainnya nggak bertahan. Iya, jadi pada waktu kasus bencana kelaparan itu terjadi kan ribut kan, semua datang, bantuan pemerintah turun, organisasi-organisasi kemanusiaan yang lain juga datang. Tapi after itu kemudian nggak ada follow up. Nah, WVI itu yang saya apresiasi kepada WVI karena satu-satunya lembaga yang organisasi masyarakat sipil yang bertahan di situ, stay loh. Orang-orang WVI tinggal loh bersama penduduk di ini Mbak. Makanya Mbak Imelda kita tantang lihat. Itu ada loh, saya bilang hebat kali ya. Hebat sekali nih orang. Apa istilahnya apa ya? Volunteer atau saya nggak tahu ya. Relawan atau apa dari stafnya WVI yang mau tinggal di situ. Betul. Nah, itu kan perhatian yang luar biasa. Menurut saya ini kerja WVI yang bisa direplikasi oleh lembaga-lembaga lain. Lembaga lainnya seperti WVI, kan kita banyak ya organisasi-organisasi seperti WVI yang bisa direplikasi bukan hanya di Papua, mungkin di daerah-daerah terpencil seperti Papua yang butuh intervensi dari pihak luar. Oke Mbak, nah kalau kita bicara mengenai kemiskinan pasti nggak ada habisnya nih Mbak. Betul, setuju. Dan what's the strategy? Bagaimana strateginya untuk kita bisa memerangi kemiskinan di Indonesia dari kacamata seorang wartawan? Bagi saya ya, strategi itu harus dari negara. Kuncinya ada di negara. Dari sistem. Ya, negara itu harus punya kebijakan yang komprehensif dalam melihat kebutuhan anak-anak ini. Kita ingat konvensi hak anak. Jadi pemenuhan hak anak, nih hak anak. Hak anak itu banyak. Hak pendidikan, hak kesehatan, itu paling primer. Bahkan dalam politik anak punya hak loh itu. Nah ini aja hak pendidikan dan kesehatan ini paling mendasar. Kita kalau nggak ada kebijakan yang sentral, yang komprehensif dari pemerintah, itu nggak akan jalan, Pak. Jadi strateginya kayak apa? Dimulai dari pemerintah. Maka kemudian bahkan pemerintah suka bikin strategi nasional untuk misalnya pemberantasan perkawinan anak, strategi nasional untuk perlindungan anak dari kekerasan. Itu dia punya serana-serana begitu. Tetapi dia juga punya undang-undang yang paling pokok yang selalu yang
di negeri ini dipakai sebagai kebijakan itu Undang-Undang Perlindungan Anak, yang melindungi anak itu dari segala bentuk kejahatan, dari segala bentuk kekerasan. Nah, ini harus strateginya apa? Ya, jangan cuma undang-undang doang. Jangan cuma di atas kertas kita punya regulasi, tapi tidak diimplementasikan. Nah, kelemahan dari bukan hanya Indonesia ya, kelemahan dari negara itu punya aturannya, tapi tangan-tangan untuk mengimplementasikan itu kadang-kadang tidak sama, Mbak Imelda. Implementasi undang-undang yang ada di kota perkotaan dengan pedesaan itu beda, karena ada yang namanya pemerintahan daerah. Kan selalu bilang operasionalnya ada di pemerintah daerah, pemerintah pusat akan bilang gitu. Termasuk Kementerian Perempuan, kan yang pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah. Nah, memang maka harus sinkron. Kebijakan nasional harus juga langsung ditangkap oleh pemerintah daerah dan diimplementasikan dengan, bahkan istilahnya daerah juga punya strategi khusus untuk membuat regulasi nasional itu bisa diterapkan di daerah. Sepanjang itu tidak dilakukan, Mbak, mau ditambah berapa banyak pun undang-undang, itu nggak akan berpengaruh. Kuncinya di sebuah regulasi adalah implementasinya. Implementasi itu kaitannya dengan rencana aksi. Kalau nggak ada aksi di lapangan, ya nggak akan terjadi. Aksinya itu apa? Kita tahu bahwa anak harus dilindungi, misalnya. Anak itu harus akses pendidikannya harus ada kan, seperti di Asmat. Tapi di situ nggak ada, cuma dikasih sekolah, tidak dikasih guru. Tapi apa sih Mbak Kira-kira kendalanya gitu? Gimana? Pasti kan saya yakin ya, dari Indonesia sendiri, dari pemerintah sendiri, dari pusat ya pasti punya program. Punya dan sangat bagus. Ya kan? Sangat bagus. Sangat bagus regulasi kita. Implementasiin ke pemerintah daerah. Ya. Operasionalnya mungkin tidak sebagus itu karena sudah masuk ke tangan kedua lagi ke daerah. Ya. Nah, ini bagaimana Mbak? Bisa menyembatani ini, kira-kira solusinya apa dong ya? Kalau enggak kan pasti begini terus kita ke depannya. Iya. Ya itu tadi kuncinya adalah pemerintah pusat, sebuah regulasi hadir. Yang awalnya regulasi itu kan apa stepnya? Setelah diundangkan dia sosialisasikan. Nah, maka penting sekali mensosialisasikan seluruh regulasi yang ada di pusat. Contohnya, ketika ada regulasi stop perkawinan anak. Regulasi itu adalah revisi undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa batas usia seseorang untuk menikah yang tadinya anak perempuan 16 tahun dan laki-lakinya 18 tahun kan sekarang diubah menjadi 19 tahun. Semua sama, setara. Jadi batas minimal untuk menikah. Nah, ini kan di pusat sudah digedok di DPR, sudah diundangkan melalui undang-undang. Tanya deh di daerah. Semua daerah, pemerintah daerah tahu nggak itu? Kuncinya yang berarti terjadi monitoring juga ya Mbak? Monitoring apakah regulasi itu jalan, diimplementasikan. Betul. Selain sosialisasi, dia monitoring, monitoring dan evaluasi ya, monef kan istilahnya, memonitoring dan evaluasi apakah kebijakan yang dilahirkan itu berjalan. Nah, berjalan itu dengan kontrol di lapangan. Harus ada tim yang memastikan itu. Jadi tidak hanya kira-kira ya bikin tapi nggak dipantau. Betul ya, monitoring itu ya. Iya, monitor. Kita lemah dalam hal itu. Mengevaluasi, kontrol, evaluasi dan perbaikan. Dan membangun kesadaran pemangku kebijakan. Kesadaran pemangku kebijakan itu kan misalnya kalau di daerah bukan hanya pemerintah daerahnya, tetapi stakeholder yang lain. Termasuk sampai ke level paling bawah. Di mana itu? Ya desa dan kelurahan. Kalau misalnya gini, mau cari contoh tadi saya bilang implementasi perkawinan anak. Stop perkawinan anak ya, regulasi. Sampai di pemerintah daerah sudah dia bikin peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota tentang stop perkawinan anak atau pencegahan perkawinan anak. Sampai di situ bagus kan? Bahkan dia sosialisasikan. Tapi kalau dia tidak sampai di desa, mari Mbak Imelda, yang pernikahan anak itu terjadi tidak di kota, di desa. Yang tahu itu pemerintah desa. Kalau kalau pemerintah desa tidak disosialisasi, dia nggak paham bahwa ada undang-undang baru.
datang keluarga orang tua mau menikahkan anak dikasih. Bahkan kalau desa juga tidak paham bahwa ada undang-undang yang melindungi anak-anak, kekerasan terhadap anak, maaf ya, di dalam rumah tangga, orang tua mukul anak, tetap aja jalan. Karena terus yang terjadi di desa-desa ini yang saya sering liputan, kok anak dianiaya, terus tetangganya aja takut. Coba apa yang terjadi? Kenapa kalian nggak mencegahnya? Pemerintah desa ini, itu wilayah privat. Sama dengan KDRT terhadap istri, itu wilayah privat, itu urusan keluarganya, kita nggak boleh campur. Padahal ketika terjadi kekerasan terhadap anak, siapapun yang melihat itu wajib melaporkan. Tapi kan membangun kesadaran dan mensosialisasikan undang-undang itu, ya, itu butuh sosialisasi dan konteks pengetahuan ya, bahwa jadi, ini adalah haknya setiap individu untuk bisa istilahnya selamat ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau tadi balik ke pertanyaan Mbak Imelda, kebijakan strategi seperti apa? Ya itu tadi, memastikan kebijakan itu sampai ke level paling bawah. Paling bawah. Jika tidak, ini kebijakan perundang-undangan itu pun hanya akan menjadi, tahu nggak Mbak bahasanya, bagus di atas kertas. Lip service. Ya, dan itu lebih ini lagi hanya jadi undang-undang yang kayak macan ompong. Benar. Tidak berhasil melindungi anak-anak, tidak berhasil mencegah anak-anak dari kekerasan, bahkan tidak mengangkat anak dari kebodohan, tidak mengeluarkan anak misalnya dari kebodohan. Strategi pendidikan yang bebas apa mandiri apa bahasanya tidak akan tercapai kalau itu tidak menyentuh langsung pada anak-anak. Tapi sekarang kalau kita bicara konteks negara kita ya Pak, mungkin kalau kita bicara Indonesia dengan politik yang saat ini sedang pesta demokrasi katanya gitu kan. Nah itu kalau misalnya kita bicara mengenai realita yang masih ada kemiskinan, bagaimana kita ini ngelihat Indonesia bisa mengurangi gap tersebut yang tadinya katanya macan ompong ini bisa jadi macan beneran gitu loh Mbak. Apakah dari pemimpin yang nomor satunya kah? Atau sistemnya tadi cross check kontrolnya itu bagaimana kalau kita ngeliat Indonesia, kapan sih realita ini bisa kita lihat bahwa Asmat menjadi satu tempat daerah yang maju gitu. Ya kan kemiskinan itu jadi ya di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang kita kenal dengan SDGs itu salah satunya kan kita itu memerangi kemiskinan. Salah satu target kita kita harus keluar dari kemiskinan. Salah satunya itu. Nah, kemiskinan itu kemiskinan secara umum. Nah, kalau kita bilang kemiskinan dalam konteks anak-anak itu kan berarti konteks keluarga. Anak-anak itu kan bergantung dalam satu keluarga. Dia nggak mungkin berdiri sendiri. Sehingga ketika anak-anak itu tidak bersekolah karena orang tuanya miskin, berarti kan yang harus dibenerin juga dari keluarganya kan. Nggak mungkin anak itu bekerja sendiri untuk sekolah. Karena kemiskinan itu membuat dia tidak punya akses ke pendidikan. Karena kemiskinan itu dia tidak punya akses untuk berobat ketika dia sakit. Ya kan? Menurut Mbak Sonya, kapan Indonesia bisa menanggulangi kemiskinan di negara kita ini? Kalau bilang kapan, Indonesia punya cita-cita Indonesia Emas 2045. Seharusnya kita di 2045 itu kita sudah bebas dari ini. Bahkan dengan SDGs, dengan tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 kita sudah harus keluar dari kemiskinan. Betul. Indonesia Emas itu kan 2045. Tapi ada tem-temnya. Karena kita 100 tahun ya, 1 abad merdeka kan. Tapi di tujuan pembangunan nasional tahun 2030, 6 tahun lagi harusnya kita sudah bebas dong dari kemiskinan. Itu pekerjaan yang sangat banyak yang perlu dilakukan kalau begitu. Itu pekerjaan rumah. Kemiskinan itu kan akar dari semuanya. Ketika kita miskin, rakyat Indonesia masih miskin, itu berarti kan tadi kan saya kembali ke keluarga sebagai rakyat ini ya, komunitas paling kecil di sebuah negara. Ketika keluarga itu tidak mandiri secara ekonomi, itu impactnya pasti pada anak-anaknya. Mari lihat kan, anak-anak tidak bisa mengakses pendidikan. Nah memang ada kebijakan pemerintah kan, yang sebenarnya kita suka ya dengan sekolah gratis ya. Kalau dulu masuk SD bayar SPP, bayar apa,
Sekarang kan untuk pendidikan dasarnya kan enggak. Nah itu sudah sangat membantu. Sudah sangat membantu. Paling tidak orang tua tidak terbeban untuk mencari uang bulanan. Tapi jangan dulu Mbak Imelda. Emangnya cuma SPP doang yang dibutuhkan? Saya pernah ke sebuah daerah di Mentawai atau seperti Asmat. Anak-anak itu memang sekolahnya nggak bayar, pemerintah menggratiskan. Tapi mari bayangkan rumahnya di sebuah pelosok. Saya contohkan aja misalnya di Kepulauan misalnya, di Mentawai. Sekolah SMP-nya ada di pulau sebelah. Iya. Emangnya dia memang nggak bayar SPP. Tapi dia butuh kos. Dia butuh makan setiap hari. Kalau orang tuanya miskin ambil dari mana, Mbak? Itu maaf, itu realitanya. Wow. Kita nggak bisa sembunyikan itu wajah kemiskinan di Indonesia. Meskipun kita tahu upaya pemerintah ada, kita nggak boleh juga bohong. Ada program-program pemerintah kan untuk mengurangi kemiskinan. Bahkan berapa tahun lalu sebelum COVID kita sempat loh angka kemiskinan kita itu berkurang jauh. Kita harus akui itu. Tapi after COVID, pasca COVID, itu balik lagi. Kembali ke titik awal kehidupan. Apa ya? Kita tuh bersyukur sebenarnya rakyat Indonesia dan anak-anak itu punya resiliensi yang kuat, daya tahan yang kuat. Tapi ada masyarakat kelompok rentan yang memang harus susah mungkin 5 kali lipat. Dia harus berjuang supaya dia bisa eksis dan bisa hidup sampai sekarang ini. Realitanya kan kita bisa lihat. Masih ada nggak orang-orang yang kelaparan? Ya lihatlah di pelosok-pelosok tadi kayak itu. Iya. Itu sih memang butuh. Saya membahasakannya ini, butuh intervensi khusus untuk daerah-daerah yang, terutama daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pelosok, daerah yang menurut pemerintah itu punya data loh, Mbak. Bappenas itu punya. Iya. Punya. Ini spot-spot kemiskinan, bahkan anak-anak dengan kasus-kasus tertentu itu pasti punya. Persoalannya intervensinya jalan dan sinergi antara pemerintah pusat yang tadi kita bahas, pemerintah pusat, daerah sampai ke desa. Nyambung nggak? Itu dengan bahasa itu mereka bahasanya sinergi koordinasi. Okay. Selagi nggak nyambung, susah. Mbak Imelda akan terus melihat wajah kemiskinan, wajah anak-anak kita yang tertinggal jauh di negeri ini. Oke, Mbak, mungkin last question ya Mbak ya. Sebagai wartawan dalam melihat kemiskinan konteks ini di Indonesia, apa harapan Mbak yang you hope, you wish bisa terjadi di Indonesia ketika kita melihat kemiskinan di Indonesia? Aku sih mimpiku nggak usah muluk-muluk lah pemerintah. Benahi dulu yang tadi, kemiskinan dan perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan anak. Kalau pemerintah memberi perhatian pada anak-anak yang di daerah-daerah yang rentan mengalami kemiskinan, mengalami kelaparan, dan dia terus-menerus membereskan. Jadi kita ini kadang-kadang kerjanya kayak pemadam kebakaran. Kalau ada kasus itu, dikeroyok. Ya kayak kasus Asmat gitu ya. Meletus di media, terpublikasi viral itu. Jadi kan ada guyonan di ini kan, viralkan supaya dapat perhatian. Masa harus gitu? Kalau saya sebagai wartawan nggak harus ada viral. Kita itu makanya kan kita perlu database, peta. Makanya yang suka dibilang blueprintnya gitu kan kayak gitu, sehingga tahu spot-spot mana yang saya tahu. WVI misalnya, dampingan WVI kan kelihatan kan, ini daerah ini yang harus intervensi soal kesehatan, soal pendidikan, soal orang tuanya kan gitu kan. Bahkan soal ada yang bahkan sudah lihat ini wilayahnya sangat penuh dengan anak-anak stunting. Ini wilayah ini penuh dengan anak-anak putus sekolah. Itu kan peta, maps-nya ada. Nah, mimpi saya ya, ke depan itu pemerintah itu tidak hanya intervensinya sesaat, tetapi intervensi yang berlanjut. Jadi selesaikan, jangan pemadam kebakaran karena ada kasus baru itu, tapi itu sudah harus preventif. Nah, saya ketemu langkah preventifnya itu harus dilakukan jauh-jauh itu. Tentu nggak mudah,
Kita kan seperti saya media, gerakkan seluruh. Kata kunci saya adalah pemerintah itu harus menggerakkan seluruh kekuatan bangsa ini. WVI itu salah satu kekuatan kan, organisasi-organisasi seperti WVI banyak. Hanya perlu digerakkan supaya bersama-sama. Tidak hanya organisasi, media itu bagian loh, pilar dari bangsa ini. Media tugasnya saya tentu saja tidak harus membawa bantuan ke sana, tapi tugas saya adalah mempublikasikan kepada masyarakat bahwa ini loh, ada program pemerintah yang ini. Kalau Anda tidak mengakses ini, Anda rugi. Ini loh, ada program pemerintah anak-anak misalnya beasiswa atau apa, sehingga mereka tahu. Kita mempromosikan itu. Tugas kami adalah mendeseminasikan, menginformasikan atau mempublikasikan, sosialisasikan kebijakan. Betul. Tapi tugas yang lain juga ada kan. Maka tadi kolaborasi. Kata kuncinya sebenarnya kolaborasi semua anak bangsa. Kita juga nggak harus serahkan kepada pemerintah sendiri kan. Betul. Tapi kita harus jujur. Inisiatif dari organisasi masyarakat sipil banyak loh Mbak Imelda. Hanya saja kadang, kadang nggak nyambung dengan pemerintah. Betul. Kadang-kadang malah disalah paham. Padahal kerja kolaborasi itu udah nggak zaman ya, kerja parsial, kerja sporadis gini. Udah nggak zaman. Sekarang zamannya adalah kita berkolaborasi yang strategis ya Mbak. Sangat, dan bersinergi. Endingnya tadi kalau tanya saya, mimpi saya semua bergandengan tangan sehingga ketika ada satu kasus anak, ada anak dalam kemiskinan, anak dalam kekerasan, anak yang jauh dari perlindungan, itu diintervensi selesai. Nah itu mimpi saya sih, berkepanjangan. Berkelanjutan, bahasanya berkelanjutan. Itu tidak berhenti. Iya betul. Jadi dia terus berkembang menjadi daerah yang nantinya juga ikut maju ya Mbak ya. Iya, jadi dia setara. Kita maksudnya setara dalam artian kan proporsional ya. Ketika anak di kota dapat akses pendidikan, anak di pelosok pun harus dapat. Memang tidak bisa apple to apple. Tapi jangan salah loh, anak-anak di daerah juga fighting spiritnya dan pinter-pinter luar biasa. Artinya apa? Sentuhan apapun demi untuk memajukan anak-anak itu menjadi penting. Kata kuncinya di situ. Jangan berhenti memberikan perhatian pada anak, karena anak itu kan katanya generasi penerus. Bagaimana kita mau mencapai Indonesia emas kalau anak-anak kita putus sekolah? Kalau anak-anak kita, tadi Mbak Imelda menyinggung undang-undang TPKS. Tahu nggak, kita sekarang darurat kekerasan seksual terhadap anak. Hampir tiap hari saya menulis anak-anak menjadi korban perkosaan, anak-anak menjadi korban kekerasan seksual. Dari siapa? Bukan hanya dari orang luar. Pelaku terbanyak adalah keluarganya. Bagaimana kita mau menolong anak? Keluarga yang harusnya menjadi pelindung anak, malah mereka yang menghancurkan masa depan. Jadi lindungi anak dari berbagai kekerasan itu adalah salah satu pekerjaan rumah terberat dan terbesar di Indonesia. Itu yang harus kita kampanyekan Mbak Imelda. Jangan berhenti. Kalau kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045, kita harus mau hadir dan melindungi anak-anak. Itu sih pesanku. Luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Sonia atas mungkin bukan saja inspirasi ya, tapi juga masukan, tapi juga tadi saya bisa mendengarkan juga bagaimana hati dari seorang Mbak Sonia, kecintaannya terhadap negara ini dan juga kemajuan dari anak-anak Indonesia yang nantinya adalah penerus bangsa kita. Dan sahabat dari Wahana Visi Indonesia, demikian perbincangan kami dengan Mbak Sonia, di mana bisa kita rangkumkan bahwa pemerintahlah pemangku yang paling terpenting, yang paling besar kuasanya untuk bisa merubah bangsa Indonesia ini dengan tadi cross check balance dari hulu hingga ke hilirnya, dan tindakan-tindakan preventif yang strategis untuk kita bisa mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, untuk kita bisa menjadi Indonesia yang maju dan berkarya. Terima kasih sahabat Wahana Visi Indonesia. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya on our days to end child's poverty. Sampai jumpa.